Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Safira dari kelas 12 jurusan Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi di SMK Negeri 2 Klaten. Kali ini saya akan membahas tentang analisis data mining yang ada di Orange atau project analisis data yang telah saya buat. Nah, sebelumnya apa sih Orange Data Mining? Orange Data Mining adalah sebuah perangkat lunak open source untuk analisis data, visualisasi, dan machine learning. Aplikasi ini menggunakan antarmuka grafis berbasis widget, yang mana pengguna hanya drag and drop. Orange ini menyediakan berbagai metode analisis, seperti clustering, klasifikasi, prediksi, dan yang lainnya. Keunggulan utama aplikasi Orange ini adalah kemudahan dalam visualisasi dan penerapan modelnya itu tanpa menulis kode Python. Di sini saya menggunakan sumber datanya dari Kaggle, yaitu dataset Synthetic Coffee and Health. Untuk metode yang saya gunakan yaitu prediksi, dan model yang saya gunakan yaitu linear regression dan random forest. Nah, di sini adalah workflow atau alur dari analisis data mining di Orange. Nah, yang pertama kita memasukkan datasetnya yaitu lewat file. Nah, di sini lewat file yang di sini saya menggunakan Synthetic Coffee Health 10.000. Nah, fungsi dari file ini yaitu dataset yang digunakan dan dimasukkan ke dalam widget di sini. Nah, ini fungsinya untuk membaca data set CSV. Ini merupakan titik awal data masuk ke Orange. Nah, terus ada data tabel. Data tabel ini melihat isi lengkap dari dataset yang ada di file tadi. Terus mengecek apakah ada missing value secara manual. Nah, di sini tidak ada missing value. Nah, terus ada widget data info. Widget data info ini untuk melihat nama dari file tersebut, yaitu Synthetic Coffee Health 10.000. Terus ada size 10.000 baris dan 16 kolom. Terus ada fitur atau tipe datanya juga, ada 8 kategorikal dan 8 numerik. Terus missing datanya ini tidak ada. Di sini juga tertera datanya itu 10.000. Nah, terus di sini dari file dihubungkan ke select column. Select column ini fungsinya untuk target yang akan diprediksi. Nah, di sini ada fitur ignored, target, dan metas. Fitur ini mana yang akan dipakai? Nah, di sini saya hampir semua menggunakan. Terus di target ini apa yang akan diprediksi. Terus di sini yang tidak dipakai. Terus kalau metas yang di sini itu untuk dipakai tapi kayak seperti target tapi tidak mempengaruhi, kayak data tambahan. Nah, seperti itu. Dari select column kita hubungkan ke dua model. Saya menggunakan linear regression dan random forest. Model linear regression saya gunakan karena ini model dasar yang paling sederhana dan mudah dipahami. Model ini berusaha mencari hubungan linear antara variabel input dan variabel target. Misalnya, semakin tinggi konsumsi kopi, semakin sedikit waktu tidur seseorang. Linear regression juga sering digunakan sebagai model pembanding awal atau baseline model, agar dapat diketahui seberapa baik model lain bekerja dibanding model yang ini atau linear regression ini. Nah,
linear regression juga bekerja sangat efisien pada dataset kecil hingga menengah dan mudah dalam proses pelatihan. Model ini cocok digunakan untuk memahami hubungan dasar antar variabel dalam dataset sebelum menggunakan model yang lebih kompleks. Nah, di sini ada fit intercept, no regularization. Nah, ini sudah disetting default. Selanjutnya, untuk kelebihan dari model linear regression ini yaitu interpretasi mudah, bisa membaca berapa jam tidur berubah per 1 unit fitur. Nah, ini kekurangannya hanya efektif bila hubungan antar fitur dan target hampir linear. Terus sensitif pada skala fitur. Terus model yang kedua yaitu random forest. Nah, ini model random forest ini lebih pintar. Nah, ini banyak menggunakan pohon keputusan kecil atau tree, terus digabungin hasilnya. Mampu menangkap hubungan yang lebih kompleks dan tidak linear antar variabel. Pola tidur manusia umumnya tidak mengikuti hubungan lurus atau linear. Nah, sebabnya banyak faktor yang saling mempengaruhi. Random forest ini membangun banyak decision trees atau pohon keputusan dan menggabungkan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Nah, di sini number of tree. Nah, ini jumlah pohon di hutan. Nah, ini juga bisa diatur, tapi di sini saya menggunakan default saja. Penjelasan singkatnya itu random forest itu kumpulan banyak pohon-pohon keputusan yang nantinya pohon-pohon masing-masing pohon itu memberi prediksi, hasilnya akan dirata-rata. Untuk kelebihan dari model random forest yaitu bisa menangkap pola non-linear dan interaksi antara fitur. Kekurangannya kurang sensitif terhadap skala fitur, kurang mudah diinterpretasi dibanding linear. Nah, kemudian dari linear regression, select column, dan random forest dihubungkan ke test and score. Nah, test and score ini fungsinya untuk mengevaluasi model atau cross validation dan menampilkan metrik seperti MSE, RMSE, MAE, dan MAPE. Nah, untuk cross validation yang ada di sini 5 volt ini sudah default, jadi saya tidak menyeting lagi. Nah, untuk yang di sini kecuali R2 ini artinya yang lebih banyak angkanya, yaitu berarti lebih baik. Kalau R2 ini kalau lebih sedikit berarti lebih baik. Nah, di sini rata-ratanya random forest lebih baik daripada linear regression. Nah, di sini mendekati 1. Dari dua model linear regression dan random forest yang sudah dihubungkan ke test and score ini tadi untuk mengetes dari dua model ini terus dan membandingkan. Di sini kita akan melihat prediksinya di widget prediction yang dihubungkan dari linear regression, random forest, dan test and score. Nah, ini adalah hasil prediksi dari dua model. Linear regression itu errornya lebih banyak dibanding random forest yang hanya sedikit errornya, dan random forest ini lebih mendekati yang aktual. Jadi random forest itu lebih baik daripada linear regression. Terus untuk visualisasi yaitu scatter plot. Nah, scatter plot ini menggunakan
sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini untuk aktual atau yang awal tadi sebelum diprediksi. Terus yang sumbu Y ini yang sudah diprediksi. Saya menggunakan sleep hours semua karena ingin mengetahui apakah sama atau berbeda. Nah, jika titiknya membentuk diagonal atau Y sama dengan X, berarti prediksinya hampir sama dengan nilai asli. Nah, ini kan membentuk diagonal, makanya ini hampir sama, jadi prediksinya hampir berhasil. Nah, terus ini kan ada warnanya, ini dihubungkan kayak dikategorikan. Nah, di sini kan warna biru ini 3-4 jam, sampai di kuning ini 9-10 jam. Nah, terus di sini juga ada visualisasi distribusi. Nah, di sini untuk menampilkan sebaran atau histogram jam tidur dari data asli maupun hasil prediksi, membantu melihat apakah data seimbang atau tidak terlalu condong ke jam tertentu. Bisa juga membandingkan distribusi sleep hours atau dari aktual dengan predicted sleep hours. Nah, ini menunjukkan pola penyebaran jam tidur. Nah, di sini ini kan yang asli ya, aktual. Terus di sini ada linear regression. Nah, ini berbeda dengan random forest. Nah, dari prediksi tadi kita bisa melihat melalui data tabel. Sebelumnya kita pilih dulu semuanya. Nah, terus kita buka data tabel. Nah, di sini terlihat hasil dari prediksi dua model, yaitu linear regression dan random forest. Nah, di sini terdapat error juga seperti yang diprediksi tadi, tapi ini kayak tabelnya isinya dari yang sudah diprediksi tadi, seperti ini. Nah, jadi alurnya itu dari file, terus dari dataset, terus tidak ada data cleaning karena datanya sudah baik. Analisis ini tidak ada data cleaning karena datanya sudah bersih dan tidak ada missing values. Nah, di analisis data ini ada hubungan antara dataset dan big data. Nah, konsep big data sendiri itu kan data yang besar. Nah, big data itu kan memiliki beberapa karakteristik, misalnya volume. Nah, dari data ini jumlah datanya itu sangat besar dan banyak. Nah, ini kan datanya ada 10.000. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan orange data milling yang dilakukan prediksi dengan target sleep hour atau jam tidur dengan dua model, yaitu linear regression dan random forest. Dataset ini diolah tanpa data cleaning atau tanpa perubahan, kemudian langsung menggunakan model, terus diujikan di test and score untuk membandingkan akurasi kedua model. Nah, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa random forest memiliki nilai R2 ini yang lebih sedikit daripada linear regression, lebih banyak dibanding random forest. Nah, terus yang random forest yang bagian ini itu lebih banyak, dan rata-ratanya random forest lebih banyak daripada linear regression. Makanya random forest itu mampu menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil karena dapat mengenali hubungan data yang tidak selalu linear. Terus hasil dari widget prediction itu menampilkan nilai prediksi jam tidur. Nah, di sini menampilkan hasil
prediksi jam tidur dari dua model. Hasil yang terbaik dalam prediksi sleep hour itu random forest dibanding linear regression. Karena linear regression itu memiliki tingkat kesalahan atau error yang lebih tinggi dibanding random forest. Nah, model random forest ini memberikan hasil yang lebih baik dan lebih mendekati data asli dibanding linear regression. Jadi random forest lebih tepat digunakan untuk prediksi jam tidur pada dataset ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.